Bulan ya. Udah aku bilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Katanya 12 wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nggak bisa bantu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nggak apa-apa sih kuliah Zoom tapi kan Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. sebenarnya nggak apa-apa itu di Australia. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat Nambah kos aja. wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu. Alhamdulillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang mungkin kita lakukan jadi gaya hidup kita, budaya kita, agar kita selalu Ayahnya cuma ngambil satu, harusnya ambil banyak. istiqomah dalam melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tawaran dong. selalu kita di bawah bimbingannya. Dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa memberikan Minta juga tahu. Lapar dia lapar. dengan perjuangan dan keikhlasan dan kesabaran sehingga kita Kenapa itu? melaksanakan aktivitas kita mengikuti ajarannya kitabullah dan dan untuk membaca pertama siapa nih? Nan, misi dong Nan. Angkatan Nan. Oh yuk. Enggak. Kita mau kamu baca di juga. Biar cepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Jangan dihabisin ya. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala makanlah sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh, dan berfirman, wahai orang-orang yang makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Ya, jangan dihabisin. Makanya satu-satu aja. Dibaca oleh Hatib tadi rekor Al-Ahmadiyah. Ya, diperigi jauh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya itu aman. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Kalau yang jelek diterima oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah
telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Perintahkan kepada orang mukmin, rasul juga diperintahkan seperti itu. Maka Allah telah berfirman, wahai para rasul, diperintah para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakan amal saleh. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah kami berikan. Kecil ya. Lanjut. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, mengadakan kedua tangan ke langit seraya berdoa. Wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan makanan haram. Maka bagaimana orang seperti itu dikabulkan doa ini? Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit Makanya nggak seraya berdoa, kanan. wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan makanan haram. Maka bagaimana seperti ini dikabulkan doa? Jadi kalau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah, kalau sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita adalah berasal dari cara-cara yang haram. Misalnya makanan yang didapat dari hasil curian, hasil merampok, hasil korupsi, Yang diambil tiduran, Pak. kemudian kita pakai, kita makan, itu pakaian kita sudah haram semua. Jadi doa tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang haram-haram. Minum. Makan apa? Jangan kamu tidur. Minum. Lagi. Atau lihatkan kepala Islam. Macam tiduran, Pak. Mana duduk, makan duduk. Nah, Jangan tiduran lagi. Kata thayyib atau baik berkenaan dengan sifat Allah, maksudnya ialah bersih dari segala kekurangan. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembelaan Islam. Hadis ini berisi anjuran membelanjakan sebagian dari harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya hendaknya benar-benar yang tanpa bercampur yang suhat. Terus? udah. Oh, sudah. Udah. Ini. Kata tayyib, baik, ya, berkenaan dengan sifat Allah, maksudnya ialah bersih dari segala kekurangan. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Hadis ini berisi anjuran membelanjakan sebagian dari harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanlah makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya hendaknya benar-benar yang halal tanpa bercampur dengan syubhat. Kita lanjut. Di sini dong kalau aku. Oh, siapa? Sembelih. Nah, dengan Anak kalau pakai celana terbalik. ini baca mau kepalanya. Anak pakai celana terbalik. Ya. Orang ingin memohon kepada Allah agar memperhatikan persyaratan yang tersebut pada hadis ini. Hadis ini juga menyatakan bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan berarti dia telah membersihkan dan mengumpulkan harta makanan yang enak tapi tidak halal.
menjadi malapetaka bagi yang memakannya dan Allah tidak akan menerima amal kebajikannya. Ya. Orang yang ingin memohon kepada Allah hendaklah memperhatikan persyaratan yang tersebut pada hadis ini. Hadis ini juga menyatakan bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan seperti ia telah membersihkan dan menyembuhkan hartanya. Jadi makanan yang enak tetapi tidak halal menjadi malapetaka bagi makanannya dan Allah tidak akan menerima amal kebajikannya. Jadi bagaimanapun kita melakukan ibadah kepada Allah, misalnya menurut tangan manusia, tapi didapat dengan harta rampasan, harta korupsi, harta menipu, harta membohongi orang lain, kemudian kita bangun masjid, kita berangkatkan orang naik haji ke Mekah sebanyak-banyaknya, tetapi didapat dengan cara korupsi, seperti yang dilakukan oleh Yaumul Menteri Agama, membohongi orang pergi ke naik haji, akhirnya berurusan dengan KPK. Nah, jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukannya yang dilihat oleh orang itu seolah-olah baik, bagus, tapi tidak bersih. Nah, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia udah selesai. Ya. Kita lanjut. Nah, kebuang ntar. Siapa lagi nih? Ini. Kalimat kerja bisa orang laki yang melakukan perjalanan jauh Sholat yang bisa ke bawah. dan berdebu Kayak keselak sih jadinya. ialah menempuh perjalanan jauh Keselak untuk kan. melaksanakan kebaikan Hidupnya seperti makanya sama tiduran sih. haji, jihad dan perbuatan baik lainnya. Amal kebajikan tersebut akan diterima oleh Allah bila yang bersangkutan makan, minum, dan berpakaian dari hasil yang halal. Lalu bagaimana lagi nasib orang-orang yang berbuat dosa di dunia atau berlaku dari kepada orang lain atau Oh, jangan semua. jangan itu. mengabaikan Pengaji tuh ibadah gitu-gitu dan aja. amal kebajikan. Kamu lihat. Main aja deh. Kalimat Oh, pakai karena kalimat kemudian ya. Beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambut kusut dan berdebu. Maksudnya ialah menempuh perjalanan jauh untuk melaksanakan kebaikan seperti haji, jihad, dan perbuatan baik lainnya. Jadi naik haji, tetapi haji itu dikorupsi dulu. Orang yang harusnya bergiliran yang pertama datangkan kemudian disuruh yang baru yang sudah membayar mahal dengan uang berarti maka itu yang dipakai dulu. Jadi dana haji orang yang dilakukan oleh si Yobut itu walaupun dia memberangkatkan orang sejumlah kloter banyak, misalnya 200.000 orang yang berangkat naik haji, tetapi caranya mendapatkan haji itu tidak benar. Padahal antrian orang udah puluhan tahun menunggu-nunggu belum dapat pengiraan. Nah, jadi pakai dana hajinya itu dengan iming-iming bahwa hajinya haji NH plus ya, akhirnya orang yang bayar banyaknya dan cepat berangkat, sebenarnya mau berangkat ke sana. Jadi dengan cara seperti ini juga hajinya tidak akan diterima. Amal kebajikan tersebut tidak akan diterima oleh Allah bila yang bersangkutan makan, minum, dan
berpakaian yang berhasil yang hasil yang haram. Jadi caranya tunai haji itu cara yang haram. Lalu bagaimana lagi nasib orang-orang yang berbuat dosa di dunia atau berlaku zalim kepada orang lain? Nah, jadi kalau menzalimi orang, artinya menipu orang, menzalimi orang, membodohi orang, harusnya berangkat, tidak berangkat, antriannya sudah panjang, umurnya sudah tua, dia sudah menabung bertahun-tahun. Tetapi yang baru menyogok dengan yang baru kita berangkat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini di dunia berlaku zalim kepada orang lain atau mengabaikan ibadah dan amal kebajikan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kita pelajari. Lanjut. Kalimat menengadahkan kedua tangannya, maksudnya berdoa kepada Allah, memohon sesuatu, namun tetap berbuat dosa dan melanggar aturan agama. Kalimat makanannya haram, maka bagaimana orang seperti ini dikabulkan doanya? Maksudnya bagaimana orang-orang yang perbuatannya semacam itu akan dikabulkan doanya karena dia bukanlah orang yang layak dikabulkan doanya. Akan tetapi walaupun demikian boleh saja Allah mengabulkannya sebagai tanda kemurahan, kasih sayang dan pemberian Ini nggak lihat yang makan siapa karunia. Doi berdiri. Pemberian karunia. Wallahu a'lam. Nah, harusnya nggak usah nulis siapa. Kan Kali ini menengadahkan kedua tangannya, maksudnya berdoa kepada Allah mohon sesuatu, namun dia tetap berbuat dosa dan melanggar aturan agama. Kalimat maknanya haram. Jadi walaupun nyebut Allahu Akbar, tetapi dia selalu berbuat dosa, selalu berbohong. Itu namanya maknanya juga haram. Maka bagaimana orang yang seperti ini dikabulkan doanya? Maksudnya bagaimana orang yang perbuatannya semacam itu akan dikabulkan doanya karena dia bukan orang yang layak dikabulkan doanya. Akan tetapi walaupun demikian boleh saja mengabulkannya sebagai tanda kemurahan, kasih sayang dan pemberian karunia. Wallahu a'lam. Nah, Udah. Pakai aja sekali. ya dari Abu Hurairah hadisnya berbunyi An Abi Muhammad dan Hasna bin Ala bin Abi Talib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warihatahu radhiyallahu anhuma qala afazat man Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam da'ama yari buki ila ma la yarbuka. Rawahul Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Ahmad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhu berkata, aku telah menghafal sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dan bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis Tirmizi dan berkata Tirmizi, ini adalah hadis hasan sahih. Kenapa ya? Baca enggak nih? Lama. Enggak ya?
Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu mengikuti ajaran-ajaran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.